Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur banyak karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kasih sayang yang senantiasa Ia curahkan dalam kehidupan kita, keluarga, tetangga-tetangga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kemudian Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, tapi kemudian Allah ingin menampakkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga tiada kita lihat hari ini di tengah virus, di antaranya virus corona yang melanda kita ini, kecuali kasih sayang Allah, agar kemudian kita kembali kepada Allah, memperbanyak memperbanyak ibadah, ketaatan yang mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Karena sesuatu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali kemudian mendekatkan kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bersyukur kita di balik berbagai musibah yang menimpa kita, karena Allah ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu yang menarik dari Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran mengisahkan kisah-kisah terdahulu. Dan kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran benar adanya, bukan dongeng, asatir, bukan. Ini adalah kisah yang dikisahkan oleh Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik skenario di alam semesta ini. Maka Allah menceritakan kisah-kisah itu agar kemudian dia menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, dalam mengokohkan keyakinan kita, dalam meningkatkan kualitas akhlak kita, dan dalam menata kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam bingkai syariatullah, dalam bingkai aturan Allah, sehingga kemudian berlaku bagi kita kebaikan-kebaikan yang telah Allah garansi bagi kita. Kemudian kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah bagaimana menjadikan kita ini senantiasa berpikir untuk mendapatkan solusi-solusi bagi problematika kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan sosio-kultural, ataukah dalam kehidupan ekonominya, maupun dalam kehidupan politik yang identik dengan kekuasaan. Maka kita berpikir di balik itu.
Tiada yang membahagiakan kehidupan manusia dalam membangun kehidupan berbangsa bernegaranya kecuali kemudian mereka berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena berhukum dengan hukum Allah itulah sesungguhnya kebahagiaan kita. Manisnya hidup kita adalah manisnya iman yang ada di dada kita. Kemudian bagaimana kemudian iman inilah yang membuat kehidupan kita bermasyarakat lebih indah. Maka kita berpikir di balik kisah-kisah, dan di antara kisah yang mengajak kita berpikir, mengambil pelajaran yang penting hari ini, dan sekaligus kisah itu menguatkan hati kita, adalah kisah Nabi Musa alaihi salam sebagai ahlul haq, kemudian dihadapkan oleh Allah dengan ahlul batil, yaitu Fir'aun, yang didukung oleh menteri-menterinya, di antara yang disebut oleh Allah Haman. Maka 6 kali disebut soal menteri ini oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian disupport kerajaan kekuasaan ini oleh pengusaha, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Qarun. Bahkan kemudian Qarun ini secara keturunan dia adalah keluarganya Nabi Musa alaihissalam. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Bagaimana ya bahwasanya keturunan tidak memberikan garansi dalam kehidupan kita. Dan tidak ada ya kedekatan atau loyalitas dan lain sebagainya apabila sudah bertentangan persoalan keimanan satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana Qarun yang dia adalah keluarga Nabi Musa, adalah anak paman Nabi Musa, berarti yang sangat dekat dengan Nabi Musa, tapi dia kemudian memilih untuk dekat dengan kekuasaan. Maka kekuasaan ketika itu melebihi ya kekuasaan sebelumnya, karena kekuasaan Fir'aun ketika itu sudah berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Masya Allah. Maka pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran menguatkan hati kita. Bagaimana kemudian kita ini ingin menjadi ahlul haq sepanjang masa, dan kita ingin mewariskan kepada anak-anak agar berdiri dalam warisan ahlul haq, sehingga kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk kita berada dalam warisan ahlul haq. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar. Allahumma arinal haqqa haqqan, karena keterbatasan kami, karena kesibukan kami, tapi ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan juga kepada kami yang batil itu adalah batil, sehingga kemudian al-haq menjadikan kami mengikuti al-haq, dan dengan Allah perlihatkan kepada kita batil agar kita menjauhkan diri kita daripada kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, rizkikan kepada kami untuk Engkau perlihatkan kepada kami kebenaran, kemudian rizkikan kepada kami ikut kebenaran itu. Kemudian perlihatkan juga kepada kami kebatilan, sehingga kemudian Engkau rizkikan kepada kami untuk menjauh dari segala bentuk kebatilan. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan suatu kaidah yang berlaku sejak alam ini terbentang, khususnya sejak manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya peperangan yang abadi antara al-haqqu dengan al-batil. Dan bagaimana kemudian dalam sejarah perjalanan, termasuk perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam dakwahnya, peperangan yang sangat jelas antara al-haq dengan al-batil. Nah, di antara kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, dengan kekuasaan yang luar biasa dan dengan kemampuan supporting yang luar biasa dari pengusaha-pengusaha ketika itu,
dan diantaranya adalah Qarun. Tapi bagaimana kemudian Allah ingin memperlihatkan bahwasanya iman dengan kufur itu tidak bisa disatukan dalam ma'rakah abadiyah, dalam tolak menolak yang terus menerus, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Bahkan kemudian di dalam surat 40, surat Ghafir, yang surat ini juga disebut dengan surat Al-Mu'min. Kenapa Al-Mu'min? Karena ternyata ada kekhasan daripada surat ini, yaitu apa? Ada seseorang, dia keluarga dari Fir'aun. Kalau tadi itu Qarun adalah keluarganya Nabi Musa, ikut kepada Fir'aun. Tapi di sini ada seorang yang beriman dan dia dari keluarga Fir'aun. Masya Allah. Katakan dalam riwayat itu dia anak pamannya Fir'aun. Berarti dekat dan sangat dekat. Bahkan kemudian dia diangkat oleh Fir'aun menjadi menteri keuangannya Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan sampai 100 tahun menjadi menteri keuangannya Fir'aun. Masya Allah. Tapi ternyata orang ini ketika bertentangan, ketika bertentangan dengan keimanannya, maka baginya kedekatan dia kepada Fir'aun, kepada kekuasaan, dekatnya kepada harta yang banyak yang bergelima di dalam istana itu tidak membuatnya lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di sinilah betul apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika seseorang sudah merasakan manisnya iman, maka dampak dari aktivitasnya itu luar biasa. Sampai kemudian dia tidak melihat lagi kekuasaan, dia tidak melihat lagi harta dan lain sebagainya. Loyalitasnya hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka dalam surat Al-Mu'min ini secara khas, secara khusus Allah ceritakan ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Di tengah hidup kita, kemudian PHK, ya, karena COVID dan lain sebagainya, kemudian banyak di PHK, jangankan THR, bahkan untuk kehidupan hari-hari saja kita sulit, ya. Tapi Masya Allah, Allah melihatkan bagaimana orang-orang yang beriman kepeduliannya kepada umat manusia ini. Tidak hanya kepedulian mereka kepada sesama orang-orang yang beriman, tapi kepeduliannya kepada umat manusia. Sehingga apa? Sehingga mereka ini lebih mendahulukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan la yanqusu malun min shadaqatin, tiada berkurang harta yang disedekahkan. Dan bagaimana kalau sedekah itu dalam waktu yang sulit, maka tentu ya manfaat daripada sedekah itu menjadi lebih dahsyat, ya lebih besar. Karena apa? Mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi dengan orang beriman dari keluarga Fir'aun ini, yang menjadi menterinya Fir'aun ini, menjadi orang penting di istana Fir'aun ini? Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam terancam kehidupannya, karena Fir'aun mengatakan akan membunuh Nabi Musa. Qala Fir'aun dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Saking sombongnya seorang penguasa seperti Fir'aun ini, ya biar aku bunuh Musa itu, dan kita lihat apakah dia mengadu kepada Tuhannya, dan apa yang akan diperlakukan Tuhannya terhadap dirinya. Wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Terus dibentuk opini, dipelintir kebenaran, dipelintir kebatilan, seolah-olah kebatilan itulah kebenaran. Sehingga dia mengatakan, aku khawatir gara-gara Musa ini dia merusak tatanan kehidupan beragama kalian yang hari ini disebut dengan terorisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Masya Allah, kriminalisasi yang luar biasa terhadap agama Allah ini, terhadap pendukung agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian apa yang berlaku, ya, dari aturan yang dimainkan oleh Fir'aun, dia membentuk opini yang luar biasa. Aku khawatir dengan adanya Musa ini akan mengacaukan kehidupan beragama kalian, au ayyuhira fil ardi fasad, atau mengganggu stabilitas keamanan. Masya Allah.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Manisnya iman memunculkan sosok orang yang beriman yang mungkin sebelumnya tidak diketahui dan lain sebagainya, sebagaimana seorang mukmin yang berasal dari keluarga Firaun ini, yang berada di lingkungan istana Firaun ini, kemudian dia melihat ini terancam, Nabi Allah Subhanahu wa taala terancam kebenaran, maka kemudian dia tampil, wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Maka opini sesat harus dilawan dengan opini yang baik, opini yang benar. Maka dia katakan, seorang yang mukmin dari keluarga Fir'aun mengatakan, bagaimana wahai manusia, wahai umat. Nah, ini bagus santunannya, walaupun yang mengancam itu Fir'aun, tapi dia tidak langsung mengatakan wahai Fir'aun, tidak. Tapi kemudian dia mengatakan dengan perkataan, wahai kaumku, wahai umat manusia, ya. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Ayaqula rabbi Allah, sementara dia menyatakan Tuhanku adalah Allah. Maka di situ jelas dia membangun opini, Tuhan itu bukan Fir'aun, Tuhan itu bukan kekuasaan, Tuhan itu bukan harta, tetapi Tuhan itu adalah Allah. Dan inilah yang paling penting dalam kehidupan kita, yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Maka virus-virus yang menggerogoti tauhid kita itu sebenarnya diingatkan oleh Allah dengan adanya virus corona ini. Artinya dengan adanya virus corona ini membuat kita itu lebih takut hanya kepada Allah, pemilik virus dan pemilik kehidupan dan alam semesta ini. Masya Allah, seolah-olah kita diingatkan, seolah-olah kisah ini hidup dalam kehidupan kita hari ini. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, sudah jelas apa yang dibawa oleh seorang Musa alaihissalam, apa yang dibawa dari risalah an ya'budullah, untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah kehidupan ini. Maka musibah yang melanda kita mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tahu ternyata kadang musibah, wabah, ujian yang Allah berikan kepada kita kecil. Cukup dengan Allah mengatakan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi. Hanya sedikit. Bi syai'in, rasa takut, cemas dengan kematian yang mungkin selama ini kita nggak pernah memikirkan kematian yang di depan mata kita. Maka dengan virus corona ini kita tahu tentang hakikat kematian. Untuk apa? Kita desain kehidupan ini agar kematian kita lebih baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sehingga kita tahu, iya, selain Allah itu akan mati. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Mungkin kita lalai selama ini, sehingga ibadah kita juga tidak jelas. Mungkin ya toharoh kita tidak baik, sampai kadang kita meremehkan, itu kan cuma sunnah, hanya sekedar berkumur-kumur, hanya sekedar kemudian membersihkan hidung kita. Sekarang kita tahu, untuk tes swab saja kita colek hidung kita, diambil proses, sehingga kita tahu ini ada reaksi atau tidak dan lain sebagainya. Masya Allah, baru kita sadar kan, tidak hanya sekedar protokol kesehatan yang kita ikuti, tapi protokol toharat yang telah ditetapkan oleh Rabbul Ka'bati, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sedikit rasa takut dengan adanya musibah ini yang Allah berikan kepada kita, dan itu membuat kita siang malam mikirkan macam mana ini dan lain sebagainya. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita isi dalam diri kita ini dari kualitas keimanan kita, sehingga kata Imam Ali radhiyallahu anhu, iman itu yang menghasilkan takwa di hati adalah yang menghasilkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini akhlak dalam kehidupan kita. Yang kemudian
kita ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengambil yang terbaik dari kita, yang mengambil siapa yang terbaik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ternyata efek dari corona ini, dari musibah ini adalah kepada masalah ekonomi kita. Tapi kemudian kita sadar pemilik langit dan bumi adalah Allah, sehingga minta kita bukan minta kepada atasan kita yang mungkin telah mem-PHK kita, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu. Baru kita sadar ternyata hidup ini bukan sekedar ibadah. Hidup ini meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah inti daripada Al-Fatihah. Inti daripada Al-Qur'an. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah. Hidup ini kami serahkan, dan hidup ini semua aktivitasnya adalah ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Ternyata banyak masalah dalam kehidupan kami ya Allah, dan tiada yang bisa menyelesaikan permasalahan kami kecuali Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Isti'anah dengan sin dan taknya itu artinya apa? Meminta. Itulah yang membedakan kita meminta dengan makhluk, meminta dengan Khalik. Meminta dengan makhluk kita, tapi meminta dengan Khalik itulah suatu hal yang luar biasa yang Allah ajarkan bagi kita. Wa iyyaka nasta'in. Maka kita diuji dengan rasa lapar, permasalahan ekonomi, permasalahan kepemilikan tanah dan sebagainya. Baru kita sadar hari ini kita sudah berbau tanah ini, berbantah-bantah dengan tanah, apakah tanah warisan, tanah orang dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka seorang mukmin dikembalikan kepada fitrah keimanannya, nggak mau dia macam-macam dalam hidupnya. Nah itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir, oleh orang yang satu jalur dengan Fir'aun dan orang-orang bersama Fir'aun, sehingga nampak ma'rakah, peperangan itu nampak hari ini. Apalagi ini akhir zaman, sampai kemudian Rasulullah SAW akan memperlihatkan bagaimana peperangan yang sesungguhnya terjadi antara mukmin dengan orang-orang kafir. Maka nggak ada yang netral dalam hidup ini. Aneh kalau ada orang mengatakan aku netral. Harus ada keberpihakan kepada Allah, agama Allah, menguatkan ideologi Islam, menguatkan akhlak Islam, menguatkan aturan Islam, karena aturan itulah yang rahmatan lil alamin. Kenapa kita berdua? Karena selain aturan Allah adalah aturan taghut, aturan syaitan, aturan iblis. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran yang kita yakini 100% ini. Ini bukan kitab budaya, ini bukan hasil pemikiran manusia, tapi ini adalah wahyu dari Allah. Maka logika yang kita pakai adalah logika wahyu, bukan logika iblis, bukan logika nafsu kita, bukan logika. Sedikit dari kisah ini ya, tapi insya Allah menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana kita ini bisa mengasah keimanan kita, ketakwaan kita, dan senantiasa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berwasiat takwa bagi diri kita dan saudara-saudara kita dan siapapun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat takwa yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah mendidik, membesarkan kami ya Allah. Ampunkan dua dosa guru-guru kami, ustaz-ustaz yang senantiasa membimbing kami ya Allah, dengan keikhlasan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunkan dua dosa kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami yang hadir di sini kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan ada dari kami yang hadir di sini ketika nanti berdiri keluar dari masjid ini kecuali Engkau lapangkan urusan mereka ya Allah. Engkau luaskan rezeki mereka ya Allah. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari langit, dari bumi, dari mana saja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, kami agungkan namamu ya Allah. Antar Rahman, Antar Rahim, Antal Malik, Antal Quddus, Antas Salam, Antal Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang jiwa kami dalam genggamanmu ya Allah, dengan mengagungkan asmamu ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari segala bahaya, dari segala gangguan, dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala virus, terutama virus syirik mensekutukan, atau syirik atau virus memutuskan hubungan dengan, terlalu cinta kepada dunia. Na'udzubillahi min dzalika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika. Karenanya ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa berzikir, mengingat, merasakan manisnya zikrullah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa bersyukur. Jadikan kami orang senantiasa merasakan bagaimana kasih sayang-Mu, nikmat-nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga jadikan kami orang yang pandai bersyukur ya Allah. Dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kami dengan ibadah yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma idfa'anna al-bala'i wal wabah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam ujian, penyakit, al-wabah wal fahsya'i wal munkar. Dan jauhkan juga kami dari segala perbuatan keji dan munkar, dari segala fitnah wal fitan wal mihan, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak, yang enggak nampak, segala konspirasi, segala apapun ya Allah yang membahayakan diri kami, keluarga kami, umat kami, dan alam semesta ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Idfa'annal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza Indonesia khas wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umatnya. Bantulah perjuangan umat ini. Ya Allah, bantulah perjuangan saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Xinjiang, saudara-saudara kami di Kashmir, saudara-saudara kami di Burma, saudara kami di Suriah, saudara kami di mana saja mereka berada ya Allah. Memperjuangkan agama-Mu ya Allah, yang ingin manusia berkesaksian tiada Tuhan selain-Mu ya Allah, yang ingin menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tiada utusan kecuali Rasul-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan jangan palingkan kami ya Allah setelah Engkau berikan iman kepada kami ya Allah. Nikmatnya mencintai-Mu ya Allah. Jangan palingkan kami ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,